Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Yellow Integra Datanet, Yellow 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung ke analisis ya. Untuk Yellow, untuk data pembagian dividennya nggak ada. Ya, paling ini penting ya. Kenapa pernah lihat itu? Harus lihat perusahaan itu bagi dividen. Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen seperti ini berarti perusahaan belum terbukti. Ya, belum terbukti profit gitu ya. Bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi kalau nggak ada seperti ini, biasanya saya langsung close saja laporan keuangannya, langsung cari saham lain aja ya, cari emiten lain. Cuman ya ini kan request ya, jadi selalu kita bahas seobjektif mungkin. Oke, Yellow satuannya rupiah ya, rupiah penuh. Kita lihat dulu untuk kas tarakasnya ya, yang ini lah ya. Nah, ini kita harus lihat kas tarakas, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini nggak boleh kecil nilainya ya, karena punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Dan untuk posisi kas tarakasnya di sini Yellow turun 563 juta, maaf ya, 44%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Nah, sekarang kita langsung ke saldo labanya dulu ya di sini. Nah, di sini udah terbukti ya. Terlihat kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen ya. Kita bisa belajar nih 2 tahun, ya, 2 periode. Jadi gini, kita lihat saldo laba. Ya, saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Nah, jadi sampai 2025 Q4, Yellow ini mengakumulasikan total kerugian 10,6 miliar ya. Jadi nggak pernah untung. Kalau sebelumnya di 2024 ini untung 10,7 miliar. Ya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, kenapa di tahun buku 2024 nggak bagi dividen? Ya bisa jadi keuntungannya cuma semu ya, di atas kertas saja. Jadi uang kasnya nggak cukup gitu, nggak bisa bagi dividen. Nah, kalau yang sekarang ini defisit ya, nah saldo laba negatif, artinya perusahaan ini kalau dari positif ke negatif berarti periode ini pasti rugi. Ya, jadi dia menggerus keuntungan yang ada jadi negatif ya, jadi nggak pernah untung. Dia perusahaan yang defisit itu artinya dia nggak pernah untung. Ya, apa yang mau dibagikan? Gitu ya, keuntungan saldo laba negatif nggak akan bisa bagi dividen. Gitu ya. Nah, jadi yang kayak gini gitu ya, kalau saya biasanya saya kategorikan perusahaan yang bermasalah buat saya ya. Jadi ya mau harganya naik digoreng setinggi mungkin gitu ya, saya juga nggak akan tertarik ya kalau misalnya naik harganya gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini kita lihat untuk total equity-nya dulu, kita udah dipindahkan. Di sini kita lihat PBV-nya murah memang ya, di bawah 1 ya, di 0,76 dengan potensi profitnya 31% kalau dia mencapai ke book value-nya. Ya, nah sekarang kita masuk ke laba ruginya dulu ya, langsung ke pendapatan. Yang ini nilainya. Nah, ini kita harus lihat pendapatan karena pendapatannya adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Dan dari sini revenue juga turunnya drastis, 75%-nya turun 193 miliar ya. Nah, lalu pendapatan dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat laba bruto. Ya, ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin ya. Nah, di sini lihat nih, GPM-nya 2,6%. Artinya kalau teman-teman jual barang 100.000 itu cuma ambil untung 2.000 perak. Ya gitu ya. Jadi maka cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektor. Nah, karena semakin besar laba bruto itu semakin besar laba bersih. Ya, laba bruto itu kan dikurangi oleh beban operasional, beban pajak. Nanti kita dapat laba periode berjalan. Ya, inti dari laporan laba rugi. Lihat tuh. Rugi 21,5 miliar. Nah, ini kan kalau kita lihat tuh sebelumnya positif. Nah, ini jadi defisit, rugi. Ya, jadi kalau saldo laba nanti makin bengkak ya, artinya perusahaan itu memang nggak terbukti untung gitu ya. Nah, jadi ya udah pera negatif gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk penerimaan kasnya ya, ini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Oke, sebelum sini tadi kita ada yang keloncat dulu ya. Untuk laba bruto lihat turunnya drastis, laba bersih juga makin besar ya. Laba bersihnya ruginya bertambah 20 miliar. Nah, sekarang kita kembali ke penerimaan kas tadi ya. Nah, ini kita lihat untuk penerimaan kasnya di sini juga anjlok ya, turun 76% ya, beriringan dengan pendapatan turun 210 miliar ya. Meskipun rasionya bagus ya di sini. Ingat, uang kas yang dikumpulkan ini harus tinggi karena digunakan untuk bayar operasional, ekspansi, juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Dan di sini kita lihat ya, untuk net CFO ini lihat nih. Dia negatif.
Ya, kalau negatif artinya bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai. Gitu, uangnya habis untuk bayar operasional aja. Jadi bedakan antara yang namanya di laba rugi yang sifatnya akrual gitu, yang cuma dicatat di atas kertas saja ya simpelnya, dengan yang cash based. Ya jadi percuma kalau perusahaan itu dia bilang mencetak untung, tapi kalau misalnya dia nggak menghasilkan uang tunai, ya untung di atas kertas artinya. Gitu ya. Jadi makanya harus seimbang antara laba rugi dan arus kas gitu. Mungkin untuk pemula yang masih belajar laporan keuangan, mungkin fokusnya bisa ke laba rugi dulu, nggak pernah lihat arus kas. Gitu, padahal ini penting. Ya patut curiga kalau perusahaan itu dia bilang untung besar tapi nggak bagi dividen, gitu ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini, lihat net CFA memang udah ada perbaikan ya, karena dia yang sebenarnya bengkak di 7,1 sekarang jadi sisa 33 ya, tapi tetap ini negatif ya, apalagi udah 2 periode berturut-turut ya. Yang seperti ini saya kategorikannya red flag. Kenapa? Karena saldo laba negatif, defisit, rugi, dan tidak menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Ya, jadi lalu sekarang kita untuk aktivitas ekspansi di sini lain negatif ya. Kalau negatif ada perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Nah, di sini lihat ya, sebelumnya dia ekspansinya besar ya di 10,6 miliar, sekarang cuma 529 juta. Ya, jadi menahan ekspansinya gitu. Karena ya mau gimana gitu ya. Mungkin dari CFO juga negatif juga, bingung. Cuman yang kalau misalnya negatif seperti ini biasanya nanti bergantung dengan pinjaman ya di pendanaan. Kita lihat dulu. Nah, kalau di pendanaan ternyata nggak ada ya, 0. Ya, saya pikir akan ada pinjaman, ternyata di sini nggak ada. Cuma ada untuk CFO dan investasi ya, nggak ada pendanaan. Kalau pendanaan itu berkaitan dengan pinjaman ke bank. Ya, kalau cuma di sini 0, jadi ya kita bisa abaikan ya. Jadi lihat ya di sini, lihat uangnya polanya plus polanya min diabaikan dan min ya, artinya perusahaan itu harus keluar uang dari dalam dompetnya sebesar 563 juta untuk menutupi operasional dan ekspansinya yang sedikit ini gitu. Jadi nggak akan ada uang tunai untuk pemegang sahamnya ya, dan polanya seperti ini diambang bahaya, ini resiko sangat tinggi ya. Saya pendapat saya ini berkaitan dengan kegiatan perusahaan ya, saya nggak bahas harga saham sekali lagi. Jadi kalau harga saham tiba-tiba naik melonjak itu nggak ada bukan fokus utama. Ya, kita di channel ini saya hanya bahas kinerja berdasarkan laporan keuangannya aja. Nah, sekarang kita lihat ke atas ya, kita lihat resiko bisnisnya. Ini kita pindahin dulu ya. Satu lagi yang lintas jangka pendek. Oke ya, di sini kita lihat tuh memang rasio lancar kuat ya, kelihatan bagus terus di 19 kali, tapi rasio kasnya lemah di 0,1 ya, apalagi cash flow yang tidak sehat seperti ini ya. Untuk short term debt nggak ada utang, betul ya. Liabilitas jangka panjang kita pindahkan dulu sebentar, mana liabilitasnya yang ini nilainya ya, 401. Di sini kita lihat dia rendah tuh ya, kayak nggak ada resiko atau nggak ada utang juga ya. Tapi ingat, perusahaan ini saya rasa di ujung tanduk sebenarnya ya. Defisit tadi, rugi, cash flow-nya tidak sehat, dan uangnya semakin menipis ya kasnya. Gitu. Jadi ini nggak tahu nih ya, kita lihat nanti tindakan yang mungkin kalau teman-teman memang yang request saham ini gitu ya. Nanti lihat aja di kuartal berikutnya gitu, bagaimana tindakan manajemen untuk berkaitan dengan operasionalnya ya. Ya, nah jadi setelah saya pindahkan ya, perusahaan ini memang belum terbukti untung ya, karena nggak ada riwayat bagian dividen. Dividen itu adalah filter paling kuat untuk membedakan mana perusahaan yang baik dan yang tidak ya, secara ini ya kegiatan usaha, bukan harga ya. Nah, lalu memang saldo laba juga defisit ya, yang akan bisa bagi dividen, terus perusahaan sedang merugi gitu ya. Memang PBV tampak murah ya, tapi ini bisa jadi value trap ya di 0,76, potensi value 31% gitu kalau mencapai ke book value-nya. Ya, untuk cash flow-nya sangat tidak stabil ya, tidak baik sebenarnya ya. Meskipun secara likuiditas kayak tampak kuat ya, cuman ini resiko sangat tinggi ya. Saya rasa resiko sangat tinggi. Oke, jadi setelah seperti itulah mungkin pendapat saya untuk Yellow gitu. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri ya. Dan saya nggak bahas harga saham sekali lagi ya, harga saham itu ke mekanisme pasar aja ya. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya. Kalau teman-teman melihat dari sisi yang lain ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk setiap orang.
Oke, teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan dari request saham, langsung tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menyimak ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.